Banyak orang mengira laba-laba itu serangga, padahal secara ilmiah mereka bukan serangga sama sekali. Laba-laba masuk kelompok arachnida, satu keluarga dengan kalajengking. Mereka punya 8 kaki, bukan 6. Tubuhnya hanya 2 bagian, bukan 3 seperti serangga yang sering kita jumpai. Jadi, dari struktur dasar saja, laba-laba memang makhluk yang berbeda. Menariknya, hampir semua laba-laba sebenarnya punya racun. Tapi jangan panik dulu, sebagian besar racun itu sangat lemah. Bahkan tidak mampu menembus kulit manusia. Racun tersebut diciptakan untuk melumpuhkan mangsa kecil, bukan untuk menyerang manusia. Faktanya, laba-laba tidak pernah menjadikan manusia sebagai target. Mereka tidak tertarik pada darah kita. Gigitannya biasanya terjadi karena mereka terjepit atau terancam. Bagi laba-laba, manusia adalah makhluk raksasa yang menakutkan. Pilihan pertama mereka hampir selalu kabur, bukan menyerang. Laba-laba juga dikenal karena jaringnya. Benang laba-laba sangat tipis, tapi luar biasa kuat. Jika dibandingkan berdasarkan beratnya, benang ini bisa lebih kuat dari baja. Selain kuat, benang laba-laba juga lentur. Itulah kenapa serangga bisa terjebak tanpa mudah untuk lepas. Bahkan ilmuwan meneliti benang ini untuk teknologi medis dan juga militer. Tapi tidak semua laba-laba hidup di jaring. Banyak laba-laba justru berburu dengan cara aktif. Ada yang mengejar, ada yang melompat, ada yang menyergap. Jaring hanyalah salah satu strategis berburu. Selebihnya mengandalkan kecepatan dan insting. Mereka adalah pemburu yang sangat adaptif. Laba-laba memang tidak punya telinga seperti manusia, namun mereka bisa merasakan getaran yang sangat halus. Getaran dari jaring atau tanah bisa memberi sinyal, apakah itu mangsa, pasangan, atau bahaya. Kaki laba-laba dipenuhi sensor super sensitif. Dunia mereka adalah dunia getaran. Soal penglihatan, tidak semua laba-laba tajam. Sebagian besar lebih mengandalkan getaran. Tapi, dalam hal ini ada pengecualian yang menarik. Laba-laba lompat punya penglihatan yang sangat baik. Mereka bisa mengenali bentuk dan jarak. Hampir seperti punya kamera kecil di kepalanya. Ada juga laba-laba yang bisa berpindah tempat lewat udara. Caranya dengan melepaskan benang sutra, angin akan membawa mereka seperti balon kecil. Teknik ini disebut balloning. Bahkan bayi laba-laba bisa melakukannya. Inilah menjadi bukti bahwa alam benar-benar kreatif. Laba-laba bukan makhluk baru di bumi ini. Mereka sudah hidup sejak ratusan juta tahun yang lalu. Jauh sebelum manusia, bahkan sebelum dinosaurus punah. Mereka selamat dari berbagai kepunahan massal. Itu artinya strategi hidup mereka sangat efektif. Merekalah penyintas sejati. Pada banyak spesies, laba-laba betina berukuran jauh lebih besar. Ukuran ini membantu mereka menghasilkan telur. Laba-laba jantan justru sering lebih kecil, karena tugas utamanya hanya satu, yaitu reproduksi. Setelah itu, hidupnya sering singkat, karena alam tidak selalu romantis. Mitos populer mengatakan laba-laba betina selalu memakan pasangannya. Padahal itu hanya terjadi pada spesies tertentu, dan biasanya dalam kondisi yang khusus. Misalnya saat betina kekurangan energi. Jadi itu bukan aturan umum, namun lebih pada strategi bertahan hidup. Tanpa disadari, laba-laba sangat penting bagi ekosistem.
Mereka membantu mengendalikan populasi serangga, termasuk nyamuk dan hama pertanian. Tanpa laba-laba, keseimbangan alam bisa terganggu. Mereka bekerja diam-diam, namun tanpa pujian. Laba-laba juga sebenarnya tidak suka rumah manusia. Mereka lebih menyukai tempat lembab dan sepi. Jika ada laba-laba di rumahmu, biasanya karena mereka tersesat atau sedang mengikuti mangsa. Mereka bukan penghuni tetap, lebih ke tamu nyasar. Beberapa laba-laba bahkan bisa mengingat jalur. Mereka tahu jalan kembali ke sarangnya. Ini melibatkan memori spesial sederhana. Untuk makhluk kecil, ini adalah kemampuan yang luar biasa. Mereka tidak bergerak secara acak. Ada perhitungan di balik setiap langkah. Namun menariknya, laba-laba tidak membuat satu jenis benang saja. Mereka memproduksi beberapa jenis sutra. Ada yang lengket, ada yang sangat kuat, ada yang lentur, ada yang khusus melindungi telur. Satu tubuh, banyak fungsi. Inilah bukti efisiensi tingkat tinggi yang dimiliki laba-laba. Laba-laba juga tidak bisa mengunyah makanan. Mereka mencerna mangsa di luar tubuh dengan enzim khusus, baru kemudian menyedot cairannya. Terdengar menyeramkan, tapi ini sangat efektif. Untuk mengenali pasangan, laba-laba menggunakan getaran khusus. Getaran ini seperti kode identitas, agar tidak salah mangsa atau salah pasangan. Karena satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Dari kesalahan itu bisa saja langsung dimakan. Komunikasi mereka sangat presisi. Tidak semua laba-laba aktif di malam hari. Banyak yang justru berburu di siang hari. Terutama laba-laba lompat. Siang memberi keuntungan visual. Waktu aktif mereka fleksibel, tergantung bagaimana strateginya. Dari ribuan spesies laba-laba, hanya sedikit yang berbahaya bagi manusia. Sebagian besar tidak menimbulkan dampak serius. Bahkan, gigitannya sering lebih ringan dari gigitan nyamuk. Ketakutan manusia seringkali lebih besar dari risikonya. Inilah yang disebut arachnophobia, takut yang dibesarkan oleh budaya. Jadi sebenarnya, laba-laba bukan musuh manusia. Mereka adalah penjaga keseimbangan alam, bekerja tanpa suara, tanpa terlihat. Mereka tidak butuh disukai, hanya cukup untuk dimengerti.